Saudara sekalian, sekarang kita akan mempelajari fidusia pada bagian yang kedua. Pembahasan fidusia pada bagian yang kedua ini, kita akan mempelajari fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya kita bicarakan mengenai utang yang dijamin dengan fidusia. Utang seperti apa yang bisa dijamin dengan fidusia? Ini disebutkan di dalam pasal 7. Dikatakan utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa yang pertama, utang yang telah ada. Yang kedua, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Dan yang ketiga, utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya. Yang pertama yang dimaksud dengan utang yang telah ada, itu artinya ada perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang telah lahir, yang telah timbul perikatan. Artinya utang itu telah lahir, artinya telah lahir, telah dilaksanakan prestasinya. Yang namanya perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam ini merupakan perjanjian yang bersifat real. Perjanjian real adalah perjanjian yang baru lahir apabila objek jaminan telah diserahkan kepada pihak yang berhak. Objek perjanjian telah diserahkan. Orang pinjam uang, orang mengajukan perjanjian pinjam meminjam. Setelah barang itu diserahkan, objek perjanjian diserahkan, barulah lahir perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam. Jadi yang dimaksud utang yang telah ada artinya telah lahir perikatan. Objek perjanjian telah diserahkan. Yang kedua yang dinamakan utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Fidusia juga dapat digunakan untuk menjamin utang yang akan timbul di kemudian hari. Artinya sekarang belum terutang, tapi utangnya itu baru akan terjadi nanti, tapi sekarang sudah diperjanjikan. Diperjanjikan juga jumlahnya pun sudah ditentukan. Sudah diperjanjikan bahwa kreditur seseorang akan memberikan pinjaman kepada orang lain sejumlah tertentu yang sudah diperjanjikan, tetapi belum lahir karena objeknya belum diserahkan. Bisa juga utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan, artinya ini sudah diperjanjikan, tetapi besar kecilnya terutangnya seorang debitur ini tidak fix, tidak tertentu, artinya bisa berubah-ubah. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya, maksudnya adalah yang paling sering muncul adalah kredit rekening koran. Yang dimaksud kredit rekening koran adalah fasilitas kredit yang hanya ditentukan batas maksimal pengambilan oleh seorang debitur, seorang peminjam. Kapan dia itu mengambil uang tersebut menurut kebutuhannya. Ya, jadi ini biasanya kredit-kredit yang diberikan kepada para pengusaha, para pelaku bisnis, kredit rekening koran. Besar kecilnya utangnya debitur bervariasi tiap hari karena ini dihitung neraca harian. Bunganya pun juga bunga harian. Jadi nanti akan diketahui besarnya utangnya debitur adalah pada saat dilakukan eksekusi atau pada akhir
jatuh temponya. Jadi ini jaminan utang yang dijamin dengan fidusia. Selanjutnya ada ketentuan pasal 8. Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia. Perhatikan pasal ini. Pasal ini sering menimbulkan salah pengertian di antara para orang-orang yang mempelajari jaminan fidusia, khususnya para mahasiswa. Ya. Kalau kita hanya membaca ketentuan pasal 8, di sini dikatakan jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia. Sering diartikan bahwa jaminan fidusia dapat dijaminkan ulang berkali-kali. Ini suatu kesalahan yang fatal. Ini sayangnya pembentuk undang-undang juga dalam menyusun pasal ini pasal yang tanggung. Pasal ini bisa memberikan satu persepsi yang salah. Kenapa tidak disusun secara rinci sekaligus? Untuk memahami ketentuan pasal 8 harus dilihat penjelasan pasal 8. Yang dimaksud bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia. Ini disebutkan di dalam penjelasan pasal 8 hanya dalam konteks perjanjian kredit konsorsium. Artinya perjanjian kredit yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur, tetapi dibuat atau dituangkan dalam satu akta jaminan fidusia. Jadi tidak ada fidusia ulang di sini, ya. Tidak ada fidusia ulang karena fidusia ini lahir atau diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik. Maka setelah debitur atau pemberi fidusia menyerahkan hak miliknya kepada kreditur, dia sudah tidak berhak menjaminkan lagi benda itu. Maka tidak ada istilah fidusia ulang. Kata dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia, ini maksudnya adalah bisa juga satu jaminan fidusia, satu akta fidusia, tapi menjamin lebih dari satu kreditur. Ya, sekali lagi, satu akta jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu krediturnya, tetapi akta jaminannya satu. Inilah yang dinamakan kredit konsorsium. Artinya beberapa orang kreditur memberikan suatu fasilitas kredit kepada seorang debitur. Sekali lagi, jangan sampai mahasiswa keliru memahami pasal 8. Di sini tidak ada yang namanya fidusia ulang. Selanjutnya ketentuan pasal 9 ayat 1. Dijelaskan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda. Maksudnya jaminan fidusia atau objek jaminan fidusia ini bisa terdiri dari satu benda atau kelompok benda. Kata benda atau kelompok benda ini menunjukkan merupakan benda berwujud, termasuk juga piutang. Jadi yang bisa menjadi objek fidusia baik itu benda atau piutang. Piutang ini maksudnya adalah benda tidak berwujud. Ini merupakan pasal penjelasan dari ketentuan pasal 1 angka 2 yang mengatur tentang jaminan fidusia. Di sana disebutkan jaminan fidusia termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Nah, benda berwujud ini maksudnya adalah benda secara fisik, sedangkan benda tidak berwujud maksudnya adalah piutang atau hak tagih. Baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Artinya objek fidusia
bisa meliputi benda yang sudah ada atau benda yang akan ada. Selanjutnya dalam pasal 10 ditentukan, kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia ini meliputi tidak hanya bendanya, tetapi juga hasil dari benda. Kalau benda itu ternyata memberikan hasil tertentu. Termasuk juga klaim asuransi apabila objek fidusia itu diasuransikan. Ini termasuk menjadi bagian dari objek fidusia, kecuali oleh para pihak dikecualikan, tidak termasuk menjadi objek fidusia. Sepanjang tidak dikecualikan, maka pengertian benda fidusia meliputi juga hasil-hasil benda itu maupun klaim asuransi apabila objek jaminan fidusia diasuransikan. Langkah selanjutnya setelah dilakukan pembebanan jaminan fidusia harus diikuti dengan tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ini merupakan ketentuan yang bersifat memaksa, wajib didaftarkan. Lahirnya jaminan fidusia bukan pada saat pembuatan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia baru merupakan syarat untuk lahirnya jaminan fidusia. Salah satu syarat untuk lahirnya jaminan fidusia. Karena nanti lahirnya jaminan fidusia adalah pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 12 ayat 1, pendaftaran fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Di mana kantor pendaftaran fidusia? Kantor pendaftaran fidusia adanya di provinsi. Merupakan bagian dari subtugas pengadilan tinggi di setiap provinsi. Yang ketiga, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia. Jadi siapa yang harus menjaminkan, siapa yang harus mendaftarkan jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia. Bisa juga kuasanya atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia. Jadi dari ketentuan pasal 13 ayat 1 yang wajib menjaminkan adalah kreditur, yang wajib mendaftarkan adalah kreditur. Kreditur penerima fidusia. Selanjutnya ditentukan kantor pendaftaran fidusia akan mencatat pendaftaran jaminan fidusia itu dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia dalam rangka melakukan pendaftaran fidusia menerbitkan yang namanya buku daftar fidusia. Jadi di kantor pendaftaran fidusia ada buku yang dinamakan buku daftar fidusia yang digunakan untuk mencatat setiap ada pendaftaran fidusia. Tanggal pendaftaran di dalam buku daftar fidusia adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Tentunya setelah dilengkapi dengan seluruh syarat-syarat yang diperlukan. Jadi kantor pendaftaran fidusia ketika ada permohonan pendaftaran akan melakukan seleksi, dicek apakah sudah lengkap semua berkas-berkasnya atau belum. Kalau belum lengkap dikembalikan. Kalau sudah lengkap maka
tanggal penerimaan permohonan itu yang dilampiri dengan semua prasyarat yang dibutuhkan sudah ditetapkan sebagai tanggal pencatatan fidusia. Selanjutnya, kantor pendaftaran fidusia setelah mencatat pendaftaran fidusia dalam buku daftar fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada kreditur penerima fidusia suatu dokumen hukum yang dinamakan sertifikat jaminan fidusia. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia ini juga dibuat pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, yang tentunya sudah lengkap dengan segala syarat-syaratnya. Jadi tujuan pencantuman tanggal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai kapan lahirnya jaminan fidusia. Ketika seorang kreditur mencatatkan atau mengajukan permohonan jaminan fidusia, kemudian diterima oleh kantor pendaftaran fidusia, itulah sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Walaupun sertifikat jaminan fidusia akan dikirimkan kemudian, tetapi itu sudah menunjukkan tanggal lahirnya jaminan fidusia. Ini adalah salah satu bentuk pemberian kepastian hukum kepada para pihak tentang kapan lahirnya jaminan fidusia. Yang dinamakan sertifikat jaminan fidusia tidak lain adalah merupakan salinan buku daftar fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Ini ketentuan pasal 14 ayat 3. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat 1 ditentukan dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata atau irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya titel atau kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengakibatkan bahwa sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya sertifikat jaminan fidusia ini dapat dijadikan sarana atau alat untuk melakukan tuntutan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia melakukan wan prestasi. Kedudukan sertifikat jaminan fidusia seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang telah inkrah. Sehingga seorang kreditur yang memegang sertifikat jaminan fidusia seperti halnya seseorang yang telah menang berperkara di pengadilan. Apabila suatu saat debiturnya melakukan wan prestasi, maka seorang kreditur penerima fidusia tanpa perlu mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi dengan bermodalkan sertifikat jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kepada ketua pengadilan negeri. Selanjutnya kita lihat ketentuan pasal 17. Di sini disebutkan pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Ketentuan pasal 17 ini ada hubungannya dengan tadi ketentuan pasal 8 yang tadi kita bicarakan bahwa fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu kreditur. Ini ada keterkaitan pengaturan itu. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang. Karena apa? Dia sudah tidak mempunyai kewenangan bertindak bebas
tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai seorang pemilik karena sudah menyerahkan hak miliknya kepada kreditur. Maka ditegaskan dalam pasal 17, seorang pemberi fidusia, debitur pemberi fidusia tidak lagi atau tidak dapat melakukan jaminan fidusia ulang. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 18 disebutkan segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Artinya pencatatan pendaftaran fidusia dalam buku daftar fidusia prinsipnya terbuka untuk umum. Orang-orang yang berkepentingan dapat melihat adanya pencatatan penjaminan objek fidusia. Inilah yang dimaksud dengan asas publisitas dari jaminan fidusia. Ya, itu agar penjaminan fidusia ini dapat diketahui oleh umum, dalam hal ini adalah orang-orang yang berkepentingan. Pembahasan selanjutnya mengenai sifat jaminan fidusia. Dapat kita sebutkan beberapa sifat jaminan fidusia. Yang pertama, jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat asesor. Ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 1 angka 2 yang menjelaskan tentang jaminan fidusia. Di sana disebutkan ini merupakan sebagai pelunasan utang tertentu. Lalu pasal 4 menyebutkan sebagai perjanjian ikutan. Nah, juga kita bisa lihat ketentuan pasal 19 ayat 1 maupun ketentuan pasal 25. Ini yang menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian jaminan atau merupakan perjanjian yang bersifat asesor. Yang kedua, jaminan fidusia ini termasuk dalam kelompok jaminan kebendaan yang menunjuk benda-benda tertentu sebagai jaminan dan melahirkan hak kebendaan kepada diri kreditur penerima fidusia. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan yang melahirkan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, sehingga melahirkan hubungan langsung antara benda fidusia terhadap kreditur penerima fidusia. Wujud daripada hak kebendaan kreditur atas benda jaminan fidusia adalah apabila debitur melakukan wan prestasi, krediturnya dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Selanjutnya, jaminan fidusia ini mempunyai sifat droit de suite. Hak jaminan fidusia mengikuti di tangan siapapun objek jaminan itu berada. Ini disebutkan dalam pasal 20. Misalkan terjadi debitur menyalahgunakan, mengalihkan objek jaminan fidusia itu pada orang lain, maka kreditur tetap dapat melakukan eksekusi walaupun barang itu berada di kekuasaan orang lain, ataupun barang itu hilang kemudian diketahui di mana benda itu berada. Penerima fidusia, kreditur penerima fidusia tetap dapat menggunakan hak-haknya sebagai kreditur penerima fidusia untuk menuntut penyerahan benda jaminan tersebut. Jaminan fidusia juga bersifat droit de préférence, memberikan kepada krediturnya berkedudukan sebagai kreditur preferen, mempunyai peringkat yang lebih tinggi dibandingkan kreditur preferen. Juga lebih jauh lagi di dalam pasal 27 ayat 3 bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur separatis, yaitu kreditur yang kedudukannya di atas kreditur kepailitan. Walaupun debiturnya dijatuhi putusan pailit, kreditur penerima fidusia tetap dapat menggunakan atau menerapkan hak-haknya sebagai kreditur
preference. Selanjutnya, jaminan fidusia ini juga bersifat atau di dalamnya mengandung asas spesialitas dan asas publisitas. Asas spesialitas ini yang terdapat di dalam Akta Jaminan Fidusia yang menyebutkan 5 hal yang sifatnya wajib. Sedangkan asas publisitas menunjukkan bahwa pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia prinsipnya terbuka untuk umum, sehingga setiap orang dapat mengetahui adanya penjaminan fidusia atas suatu benda-benda tertentu. Hapusnya jaminan fidusia dapat timbul atau terjadi karena 3 hal. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1. Yang pertama, jaminan fidusia ini menjadi hapus karena hapusnya utang. Hapusnya utang yang merupakan perikatan pokoknya. Ketika perikatan pokok atau perjanjian pokoknya hapus, maka jaminan fidusia ikut hapus. Karena jaminan fidusia sifatnya asesur, mengabdi pada perikatan pokok. Maka kalau perikatan pokoknya hapus, perikatan jaminan ikut hapus. Tetapi hapusnya perikatan jaminan tidak berarti atau tidak menghapuskan perikatan pokok. Sekali lagi, hapusnya perikatan pokok akan menjadi hapus pula perikatan jaminan. Yang kedua, jaminan fidusia juga hapus karena pelepasan hak oleh pemberi fidusia. Penerima fidusia maksud saya. Jadi pelepasan jaminan yang dilakukan oleh kreditur penerima fidusia. Karena krediturnya yang melepaskan haknya atas jaminan fidusia, maka jaminan fidusia bisa hapus. Sekali lagi, yang kedua adalah hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak yang dilakukan oleh kreditur penerima fidusia. Yang ketiga, hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda. Musnah atau hilangnya benda. Misalkan benda itu akhirnya hilang, dicuri dan tidak diketahui di mana benda itu berada, maka jaminan fidusia hapus. Tapi kalau bendanya hilang kemudian ditemukan kembali benda itu, maka jaminan fidusia hidup lagi. Bendanya rusak, hancur sehingga tidak bisa lagi, tidak mempunyai harga lagi, jaminan fidusia juga hapus. Dengan hapusnya jaminan fidusia, harus dilakukan tindakan hukum lain untuk melepaskan ikatan jaminan fidusia, yaitu tindakan hukum yang namanya roya. Roya adalah tindakan pencoretan catatan fidusia atas objek jaminan fidusia. Ya, jadi siapa yang melakukan roya tidak lain adalah kantor pendaftaran fidusia, supaya dokumen-dokumen yang mencatat tentang jaminan fidusia ini menjadi dicoret sehingga tidak berlaku lagi. Ini tindakan administratif karena pembebanan fidusia itu dilakukan juga dengan pendaftaran jaminan fidusia. Maka untuk hapusnya jaminan fidusia, selain memenuhi syarat-syarat yang di atas, karena hapusnya utang atau pelepasan atau musnahnya benda, harus diikuti dengan tindakan administratif yang namanya roya. Pembahasan lain mengenai eksekusi jaminan fidusia. Yang paling utama dari suatu pengaturan hak hukum jaminan atau hak jaminan adalah masalah eksekusinya. Peraturan jaminan ini menjadi baik, menjadi kuat apabila mudah di dalam pelaksanaan eksekusinya. Eksekusi jaminan fidusia ini
disebutkan dalam pasal 15 ayat 2, pasal 15 ayat 3, dan pasal 29 ayat 1. Di sana disebutkan ada 3 model atau 3 cara untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Yang pertama adalah eksekusi berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu sertifikat jaminan fidusia. Ini adalah dokumen bukti lahirnya jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur penerima fidusia. Di dalam sertifikat jaminan fidusia ini terdapat irah-irah atau kepala surat dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial atau mempunyai titel eksekutorial yang siap dieksekusi, bisa dijadikan alat untuk melakukan eksekusi apabila debitur wan prestasi. Untuk melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial ini dengan melibatkan pengadilan negeri. Caranya, kreditur mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dan dokumen-dokumen lainnya termasuk dokumen perjanjian pokoknya, dan mengajukan permohonan untuk dilakukannya sita eksekusi dan pada akhirnya dilakukan penjualan atau pelelangan objek fidusia. Jadi eksekusi berdasarkan titel eksekutorial ini adalah eksekusi yang dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri. Karena sertifikat jaminan fidusia kedudukannya sama dengan putusan pengadilan, maka eksekusinya yang didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia sama halnya dengan eksekusi putusan pengadilan, yaitu eksekusi yang dilakukan atas perintah ketua pengadilan negeri. Eksekusi yang kedua yaitu hak penerima fidusia untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau yang dinamakan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah eksekusi yang dilakukan secara langsung oleh seorang kreditur penerima fidusia, ya, dilakukan langsung oleh kreditur penerima fidusia dengan cara menjual melalui kantor lelang, sehingga kreditur langsung mengajukan permohonan kepada kantor lelang untuk dilakukannya eksekusi atas objek jaminan fidusia. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi model yang kedua, yaitu eksekusi berdasarkan parate eksekusi, ini hanya dimungkinkan bisa dilakukan oleh kreditur penerima fidusia apabila benda fidusia sudah berada dalam kekuasaan kreditur penerima fidusia. Apabila bendanya masih berada dalam kekuasaan debitur atau pemberi fidusia dan debitur ataupun pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka kreditur tidak mungkin atau tidak bisa melakukan eksekusi model yang kedua ini dengan eksekusi menjual atas kekuasaan sendiri atau melakukan parate eksekusi. Karena syarat untuk melakukan eksekusi model yang kedua ini, benda fidusia harus sudah berada dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur harus meminta penyerahan secara sukarela dari debitur atau pemberi fidusia. Hanya itulah syarat supaya kreditur bisa melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri. Yang ketiga adalah eksekusi atau penjualan di bawah tangan.
yaitu penjualan objek jaminan, objek fidusia yang tidak dilakukan melalui campur tangan pengadilan dan juga tidak dilakukan melalui kantor lelang, tapi dijual oleh para pihak, kreditur dan debitur. Eksekusi model ini dimungkinkan sepanjang dasarnya adalah kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur. Dan kenapa ini diizinkan? Diharapkan dengan adanya penjualan di bawah tangan. Ini diharapkan tercapai harga penjualan yang lebih tinggi. Tapi intinya bukan masalah harga lebih tingginya, tapi yang inti dari eksekusi ini adalah eksekusi atau penjualan atas dasar kesepakatan para pihak, yaitu kreditur maupun debitur. Permasalahan teknis siapa yang mencari pembeli, boleh saja kreditur, boleh saja debitur, atau mereka bersama-sama mencari pembeli, bersama-sama mengundang pembeli. Intinya adalah penjualan objek jaminan secara bersama-sama atau atas kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur, dan penjualnya tidak melalui kantor lelang dan juga tidak melalui campur tangan pihak pengadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan uraian mengenai fidusia. Untuk mendalami materi tentang fidusia, para mahasiswa harus banyak membaca literatur, banyak membaca jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang terkait dengan fidusia, termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan perkara-perkara eksekusi jaminan fidusia untuk memperkaya pemahamannya. Tanpa mahasiswa mau membaca literatur, tidak akan bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.